Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk Bapak dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang telah hadir dalam diskusi publik Meja Bundar Parahyangan hari ini pada tanggal 4 Juni 2022. Perkenalkan, nama saya Kenneth Adam. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpar selaku sebagai moderator Anda pada diskusi publik siang ini. Sebelumnya, izinkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya Aloysius Damar dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, selaku Ketua Pelaksana Meja Bundar Parahyangan. Kenalkan, nama saya Ryan Aurelius Subarna dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku Divisi Materi. Perkenalkan, saya Jason Sebastian Irawan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku Divisi Materi. Perkenalkan, nama saya Krisabel Hartono dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku Divisi Materi. Perkenalkan, saya Benedikta Gloyen dari Fakultas Teknik Unpar selaku Sekretaris. Perkenalkan, nama saya Rina Nudayanti dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpar selaku Divisi Media Informasi. Setelah rekan-rekan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber yang hadir dalam diskusi siang ini. Yang pertama, ada Romo Yohanes Ongko Handoko Projo. Beliau adalah seorang pemuka agama dari Keuskupan Agung Palembang yang sekarang sedang menempuh Magister Psikologi di UGM. Kemudian, ada Profesor Dr. Daliono, spesialis penyakit dalam KGH, yang merupakan mantan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sampai sekarang masih aktif sebagai dokter. Selain itu, beliau merupakan pemerhati budaya yang baru saja menerbitkan karangan terbarunya yang berjudul Ensiklopedia Gending Jawa. Lalu, semasa mudanya, beliau aktif menari tarian Gunung Sari, Minak Koncar, Gambirano, dan juga bermain teater ketoprak dan Mahabharata. Selanjutnya, saya akan membacakan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati selama diskusi berlangsung. 1. Hadirin diwajibkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. 2. Hadirin diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh moderator. 3. Hadirin dilarang untuk makan, tidur, meninggalkan room, dan keluar dari jangkauan kamera selama acara berlangsung. 4. Hadirin dilarang menggunakan tutur kata kasar atau tidak sopan selama acara berlangsung. 5. Hadirin diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan. Yang terakhir, hadirin dilarang untuk menyebarluaskan link Zoom yang diberikan tanpa sepengetahuan pihak penyelenggara. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat mengadakan diskusi publik ini dengan lancar. Selanjutnya, doa saya persilahkan untuk rekan saya, Saudara Rian, untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Doa akan saya pimpin secara universal. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini, karena rahmat-Mu kami dapat menjalankan acara diskusi publik Meja Bundar ini. Semoga jalannya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan segala manfaat dan fungsi dari acara ini dapat berpengaruh baik pada seluruh peserta yang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Rian. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Saudara Damar selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik Meja Bundar Parahyangan. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas waktu kesediaannya kepada Bapak Prof. Dr. Daliono Harjodisastro dan Romo Yohanes Ongko Handoko Projo yang saya hormati selaku narasumber. Tak lupa Bapak Albertus Sopan Aji Setiarmo, Sarjana Sosial, Magister Humaniora, Bapak Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekiranya pada hari ini, 3 hari semenjak peringatan Hari Lahir Pancasila, kita dapat turut bergabung untuk merajut keberagaman dan mengamalkan nilai pluralisme, khususnya dalam diskusi publik membangun jalinan budaya Nusantara dan dialog antar ragam Parahyangan, Meja Bundar Parahyangan yang diadakan pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya, Kenneth, Rini, Rina, Glory, Rian, dan juga Jason, sengaja membuat diskusi publik yang bertemakan keragaman, pluralisme, dan toleransi sebagai jawaban atas fenomena yang ada di Indonesia belakangan ini. Adapun singkatan Meja Bundar dalam diskusi publik kami terinspirasi dari konferensi Meja Bundar yang identik dengan diskusi para intelektual pendiri bangsa yang duduk secara melingkar untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia. Tentunya,
Sebagai negara kepulauan yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Indonesia selama ini diberkahi dan dianugerahi dengan kekayaan akan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, bahasa, dan juga agamanya. Namun, berkah dan anugerah atas kekayaan keragaman tersebut seakan sia-sia akibat maraknya kasus intoleransi, ujaran kebencian, hingga rasisme yang marak terjadi di negeri ini. Kami sadar bahwa bangsa ini telah mampu untuk berdiri tegak selama lebih dari 7 dasawarsa, menaungi arus deras kelam terang dalam memerangi kasus intoleransi, rasisme, hingga ujaran kebencian. Dan kami pun telah merefleksikannya dan mencoba untuk turut berperan sebagai agent of change dengan diadakannya diskusi publik pada siang hari ini. Saya yakin bahwa meja bundar Parahyangan tidak bisa dijadikan sebagai parameter keberhasilan dalam waktu singkat untuk memerangi fenomena tersebut. Namun, besar harapan kami sebagai kelompok yang berisikan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang menyelenggarakan diskusi publik meja bundar Parahyangan mampu untuk memupuk nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan terutama pluralisme atau pengakuan terhadap keberagaman yang kita miliki demi mewujudkan visi dan misi menuju Indonesia Emas 2045 yang damai, toleran, dan juga plural. Saya yakin kelak frasa damai, toleran, hingga pluralisme bukan lagi menjadi sebuah cita-cita, melainkan dapat menjadi sebuah realitas bagi bangsa Indonesia. Sekian kata sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana Meja Bundar Parahyangan, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Damar atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Diharapkan bagi para hadirin yang belum mengaktifkan kamera agar diaktifkan, karena rekan saya akan mengambil screenshot untuk dokumentasi. Baik, dimulai dari slide pertama ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi introduksi tema acara dan presentasi hasil survei yang tim Meja Bundar Parahyangan telah lakukan terhadap fenomena yang diangkat. Silakan bagi para tim untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan tim kami untuk memaparkan materi mengenai topik terkait. Kami akan mulai pembahasan mengenai faktor yang melatar belakangi keberagaman di Indonesia. Bagaimana kita tahu, negeri kita, Indonesia, memiliki kekayaan dan keberagaman yang sangat melimpah, baik dari segi budaya, agama, adat, suku, dan bahasa. Keberagaman ini tentu bukan lahir tanpa sebab, karena di baliknya terdapat berbagai faktor historis dan pendukung. Di sini kami menyimpulkan terdapat 3 faktor utama yang melatar belakangi keberagaman ini. Faktor pertama adalah letak strategis dari wilayah Indonesia itu sendiri. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh 2 benua juga, yaitu benua Australia dan benua Asia. Akibatnya, Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, terutama pada saat zaman dahulu di mana perdagangan masih menggunakan jalur laut. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong ke Indonesia untuk berdagang. Tidak hanya membawa komoditas perdagangannya saja, tetapi mereka juga turut membawa kebudayaan mereka yang akhirnya memberi pengaruh pada budaya di Indonesia. Faktor yang kedua adalah bentuk kepulauan dari negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total pulau mencapai 17.508 pulau yang dihuni oleh berbagai suku di Indonesia. Keadaan ini membuat masyarakat satu dengan yang lainnya terpisah, terutama di zaman dahulu ketika transportasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat Indonesia menjadi sulit untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mereka pun tumbuh mengembangkan budayanya masing-masing menjadi identitas yang baru. Alasan yang terakhir juga sangat berperan terhadap keberagaman yang terjadi di Indonesia, yaitu respon masyarakat Indonesia yang sangat terbuka terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia tidak menutup diri ketika mereka dihadapkan budaya baru ataupun orang asing. Pengaruh asing pertama ketika perdagangan rempah terjadi seperti dari India, Cina, Arab, dan Eropa, sangat dirasakan perubahannya hingga hari ini. Fakta ini juga masih relevan hingga kini, dibuktikan dengan makin banyaknya budaya luar yang diserap oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide.
Tentunya sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, Indonesia selama ini diberkahi dan dianugerahi dengan kekayaan akan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, bahasa, dan juga agamanya. Keberagaman inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun kita memiliki keberagaman budaya, Indonesia ini tetap satu. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik mencatat terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain itu, selama ini, pemerintah telah mengakui keberadaan 6 agama semenjak pendiriannya, yaitu Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Lalu, terdapat lebih dari 2.500 bahasa daerah yang turut mewarnai kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita harus berbangga akan kemajemukan bangsa ini dan terus merajut benang merah putih Indonesia. Next slide. Menyambung dari data keberagaman di Indonesia yang telah rekan saya paparkan sebelumnya, tentu menimbulkan tantangan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan nyata yang dialami di Indonesia saat ini antara lain adalah rasisme, diskriminasi, dan ujaran kebencian. Di mana dalam diskusi publik ini kita akan menekankan terhadap ketiga poin tersebut, yang intinya berkaitan dengan perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena adanya perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tindakan diskriminasi yang berbentuk rasisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan dalam bentuk apapun tentunya melanggar 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap orang bebas memeluk serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu sila kedua dan kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap orang wajib memperlakukan orang lain secara adil, serta sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing. Lalu pada sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus menciptakan bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Dan yang terakhir adalah sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing dan diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, bangsa, dan status sosial. Maka dari itu, warga negara Indonesia mempunyai derajat yang sama di mata hukum serta negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebagai bahwa masih banyaknya kasus rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat mengenai kasus penistaan agama oleh Saifuddin Ibrahim. Seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim terjerat kasus dugaan penistaan agama. Sebuah video kontroversial yang diunggah oleh Saifuddin Ibrahim ke YouTube, yang berisikan tentang dirinya meminta Menteri Agama Yakut Cholil untuk menghapuskan 300 ayat Al-Quran karena dianggap dapat memicu adanya intoleransi dan radikalisme. Akhirnya, video tersebut viral dan tersebar di berbagai media sosial. Selain itu juga, ia juga menyebut dalam videonya yang berjudul Pak Mahfud, jangan kecewakan NKRI, nanti Tuhan bisa marah loh, bahwa Nabi Muhammad pernah dibaptis secara Kristiani dan menikah secara agama Kristen. Video ini pun akhirnya juga viral di media sosial. Setelah video Saifuddin Ibrahim ini viral di berbagai media sosial, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataan Saifuddin Ibrahim dapat termasuk dalam penistaan agama dan meminta aparat polisi untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Mahfud MD juga meminta kepolisian untuk menutup akun YouTube Saifuddin Ibrahim karena dianggap sebagai media penyebaran konten negatif dan provokatif yang bisa memecah belah umat beragama. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Saifuddin Ibrahim telah melakukan perbuatan penistaan agama yang dapat menyebabkan perpecahan antar bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, kasus diskriminasi selanjutnya meliputi finalis putri Indonesia yang bernama Olva Buevar Alhamid, di mana ia melakukan tindak rasisme ini di Terminal 3 Bandara Soekarno pada tahun 2021 silam, yang sempat menjadi viral di aplikasi Twitter dan TikTok. Tindak rasisme yang dilakukan Olva adalah dengan menyebut kata-kata rasis terhadap warga negara asing, dan dalam kasus ini adalah warga negara Cina, dengan mengolok-oloknya menggunakan nada rasis dan saat mereka berada di bandara. Kemudian tindak rasisme yang Olva lakukan ini, ia videokan semua kejadiannya dan ia unggah di dalam story Instagram pribadinya.
Akibat dari tindak rasisme yang Olfah lakukan, ia pun akhirnya meminta maaf dengan mengunggah klarifikasi dalam akun Instagramnya, dengan meminta maaf terhadap semua pihak yang tersinggung. Maka dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa masih kerapnya terjadi tindakan intoleransi berupa rasisme yang meliputi ras di Indonesia yang perlu diatasi secepatnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk mendukung hasil diskusi publik yang akan kami laksanakan, selanjutnya saya akan membacakan hasil survei yang telah tim Meja Bundar susun dan bagikan lewat Google Form 1 hingga 2 minggu ini. Dapat total 46 responden yang terdiri dari berbagai kalangan. Hasil survei menyatakan responden kami terdiri dari sebagian besar laki-laki, sebanyak 69,69%, atau setara dengan 32 orang laki-laki, dan 14 orang perempuan dengan usia responden yang bervariatif. Sebagian besar responden kami berumur 17 hingga 30 tahun atau setara dengan 43 orang. Lalu ada pula responden kami yang berumur satu responden kami yang berumur lebih dari 60 tahun. Responden juga datang dari instansi atau universitas yang berbeda-beda. Sebagian besar responden kami berasal dari Universitas Parahyangan. Lalu ada juga responden kami yang berasal dari BINUS University, Institut Teknologi 10 November, Podomoro University, Universitas Pelita Harapan, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana, Universitas Prasetya Mulia, Nanyang Teknologi University, UIN Jakarta, lalu ada dari Unika Atmajaya, Universitas Diponegoro, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Tarumanegara, dan ada satu responden kami yang belum kuliah. Selanjutnya, untuk mendukung hasil diskusi publik kami ingin bertanya kepada para responden, apakah mereka pernah mengalami diskriminasi dalam bentuk intoleransi, ujaran kebencian terhadap SARA, ataupun rasisme. Sebagian dari responden merasa pernah mengalami tindakan diskriminasi, dan sebagiannya lagi belum pernah atau tidak pernah mengalami diskriminasi. Dari data sebelumnya, kami ingin bertanya kepada responden yang merasa pernah mengalami tindakan diskriminasi. Seperti data sebelumnya, 50% dari responden tidak pernah mengalami tindakan diskriminasi, dan sebagian besar dari responden yang pernah mengalami diskriminasi menerimanya dalam bentuk rasisme suku seperti mohon maaf, Tiko, Cina, atau pribumi, rasisme agama, dan rasisme warna kulit. Lalu ada juga responden yang merasa pernah mengalami tindakan diskriminasi dalam bentuk ejekan, omongan, dan sindiran. Oleh karena itu, kami juga ingin menanyakan kepada para responden kami apakah mereka sering menjumpai aksi diskriminasi di kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian besar dari responden merasa sering menjumpai aksi diskriminasi di kehidupan sehari-harinya, dan masih ada juga responden yang jarang menjumpai aksi diskriminasi di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui para responden apakah mereka sudah tahu atau pernah mendengar mengenai teori pluralisme. Sebagai sedikit gambaran, kami memberi sedikit keterangan mengenai teori pluralisme. Saya akan ulang, teori pluralisme menekankan akan adanya pengakuan akan adanya banyak esensi makna di tengah realitas, sehingga terciptanya kematangan cara berpikir untuk saling toleransi atas perbedaan yang ada, sehingga bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Sebagian besar dari responden sudah mengetahui apa itu teori pluralisme, dan masih ada juga responden yang belum tahu mengenai teori pluralisme. Dari keterangan yang telah kami paparkan secara singkat tersebut, kami ingin mengetahui apakah responden setuju dengan teori tersebut atau tidak. Sebagian besar dari responden menyatakan setuju atas teori tersebut, dan masih ada responden, sebanyak 2 responden, yang tidak setuju dengan teori pluralisme. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan pendapat para responden, menurut mereka, apa yang menyebabkan adanya tindakan diskriminasi dalam bentuk intoleransi, ujaran kebencian terhadap SARA, hingga rasisme. Kami menyediakan beberapa pilihan jawaban yang responden dapat pilih lebih dari satu. Sebagian besar dari responden memilih minimnya edukasi dan stigma atau stereotip yang masih melekat sebagai penyebab utama adanya tindakan diskriminasi. Namun kami juga memberi kesempatan kepada para responden untuk memaparkan pendapatnya secara mandiri. Ada yang menjawab mispersepsi mengenai konsep toleransi, budaya, sifat dengki terhadap satu sama lain, pemuka agama,
guru, atau orang tua yang salah dalam ajarannya, terlalu fanatik akan suatu hal, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui apakah para responden setuju bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan isu diskriminasi di Indonesia. Sebagian besar dari responden menjawab setuju, dan masih ada juga responden sebanyak 3 orang yang tidak setuju bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan isu diskriminasi di Indonesia. Selain Pancasila, tentu terdapat cara lain untuk mengatasi maraknya diskriminasi di Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin mendengar pendapat para responden kami mengenai cara mengatasi maraknya diskriminasi di Indonesia. Sebagian besar dari responden menjawab bahwa meningkatkan edukasi dan sosialisasi dapat mengatasi maraknya diskriminasi di Indonesia. Namun ada juga responden yang menjawab menerapkan liberalisme tanpa meruntuhkan Pancasila, melarang pernikahan dalam suku-suku yang sama, meningkatkan kesadaran diri, memperbanyak teman, mengamalkan Pancasila, dan mempertegas sanksi atau peraturan bagi pelaku diskriminasi. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim materi atas presentasinya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi, saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber untuk merespon materi yang telah disampaikan. Mungkin dari Romo Ongko memiliki pendapat tentang materi yang telah disampaikan tadi. Saya persilakan bagi Romo Ongko untuk merespon. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Prof dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini terkait dengan diskusi siang hari ini sesuatu yang menarik ya, di mana teman-teman orang muda mempunyai perhatian khusus terkait dengan pluralisme ini. Dan terkait dengan 2 kasus tadi, kasus pertama itu kan singgungan terkait dengan kehidupan beragama. Dan yang kedua itu terkait dengan singgungan kita dengan budaya atau ras tertentu. Dan dalam hal ini, saya akan menyampaikan bagaimana pandangan, khususnya dalam gereja Katolik ya. Dalam gereja Katolik pertama-tama. Dalam gereja Katolik itu ada beberapa dasar dokumen yang bisa digunakan terkait dengan hidup bersama. Baik berangkat dari kitab suci tentu akarnya, dan lebih jauh itu ada dalam Konsili Vatikan kedua. Dalam Konsili Vatikan kedua itu ada terkait dengan Dignitatis Humanae, itu tentang kebebasan beragama yang diberatkan pada dasarnya itu adalah martabat manusia. Bagaimana martabat manusia itu diperjuangkan. Kemudian itu terkait dengan hubungan gereja Katolik dengan agama-agama serta kepercayaan-kepercayaan lain itu juga ada dalam Nostra Aetate. Itu Konsili Vatikan kedua juga. Di mana gereja Katolik memandang bahwa agama-agama, kepercayaan-kepercayaan lain itu juga ada nilai kebenaran, ada nilai suci yang mengarahkan manusia pada yang ilahi. Yang ilahi. Ada pencarian ke sana, ada upaya bagaimana manusia di luar dirinya juga antara sadar dan tidak mencari yang ilahi dan tertuju pada yang ilahi. Nah, itu menarik. Karena ada juga dokumen lain itu terkait dengan yang belum lama ini ya. Belum lama ini ada terkait dengan dokumen perdamaian itu antara Gereja Katolik dan juga Imam Besar Al-Azhar. Dokumen Abu Dhabi itu tahun 2019. Menarik bahwa di sana Gereja Katolik dan saudara kita yang diwakili oleh Imam Besar Al-Azhar itu dari saudara-saudara kita yang Muslim hadir bersama ingin menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan perdamaian yang dicapai dengan dialog. Intinya bahwa damai untuk dunia. Nah, itu luar biasa. Dan ada juga
yang belum lama ini tahun 2020 Fratelli Tutti, saudara sekalian, di mana Paus Fransiskus itu ingin mengangkat nilai persaudaraan dan persahabatan sosial. Nah, berangkat dari dokumen ini, tentu yang ingin diangkat adalah nilai martabat manusia, dan di sisi lain ada damai yang dipandang sebagai kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dalam konteks gereja Katolik. Lalu bagaimana dengan tadi kasus-kasus tadi? Ada singgungan terkait dengan agama. Merendahkan mungkin agama yang lain. Nah, di sana bisa saja bukan hanya soal dimensi pewartaan iman yang ingin disampaikan, tetapi ada persoalan personal pribadi manusianya, ya. Karena bicara tentang pluralisme, kita tidak bisa lepas dari unit-unit terkecil yang ada di dalam yang jamak itu, yang banyak itu. Karena itu terdiri dari unit-unit kecil, dan dalam hal ini ada pribadi yang mungkin kita sebut tadi, saudara kita tadi, Bapak Ibrahim. Ya, perjumpaan personalnya bagaimana, kemudian ada singgungan dengan teknologi media sosial zaman sekarang tentunya, yang dengan mudahnya viral, kesinggungan juga dengan bagaimana mungkin popularitas, ada singgungan juga dengan warta iman di sana, kompleks tentunya. Mungkin kalau zaman dulu tidak seviral itu, karena tidak terdokumentasi dan kemudian media sosial juga tidak mengekspos itu, lalu gampang dikonsumsi. Tapi menariknya, bicara pluralisme zaman sekarang juga mendapat tantangan dan peluang dari media sosial yang kita gunakan. Nah, itu hati-hati. Dua kasus ini bersinggungan juga dengan media sosial. Ya, media sosial selain nilai toleransi yang juga masih terus perlu diperjuangkan. Saya pikir itu sementara dari saya ya. Nanti bisa kita diskusi lebih jauh. Terima kasih, panitia. Baik, terima kasih Romo atas responnya. Menarik sekali pendapatnya. Jadi di balik konflik-konflik agama yang kita tahu, justru ternyata banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menunjuk persaudaraan lintas agama. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Prof. Daldiono tentang presentasi yang disampaikan tadi? Saya persilahkan bagi Prof. untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jadi saya bagi dua. Yang pertama komentar dengan ini, yang kedua adalah presentasi saya tentang budaya. Nah, pertama-tama kami salam dulu sama Romo ya. Romo, saya tuh kalau ketemu Romo, salam saya tuh kami percaya dan setia. Jadi begitu Romo ya. Karena saya harus kalau ketemu Romo salamnya aja kami percaya dan setia. Jadi nah ini untuk ya saya berusaha membahagiakan Romo gitu ya. Romo harus bahagia dalam derita karena mendampingi umat yang sangat populer gitu ya. Oke, kemudian saya terima kasih ya diundang di dalam diskusi ini. Saya bersyukur ya, memang kegemaran saya bicara di depan mahasiswa dan saya rindu sekali untuk berhadapan dengan mahasiswa. Sekian tahun, dari tahun 2010 saya pensiun, lalu sekarang ya nulis, ya nari Jawa, mengumpulkan kasanah Jawa, belajar budaya Jawa. Nah sekarang saya diundang bukan untuk mengajar ya, jangan salah Pak. No, I will not teach you, but to discuss with you ya, diskusi dengan Anda. Dan tadi saya sangat terkesan ya dengan survei Anda itu. Wah itu buat saya bagus sekali.
Dan kita bisa melihat suasana betul bahwa proses-proses di masyarakat kita 50% itu bisa ada proses-proses diskriminasi atau apa tadi disebut, mana 50% enggak, kemudian dirinci lagi. Untuk itu saya mengajak tepuk tangan ya sama Unpar ya. Karena diskusi dengan data ya, saya biasanya diundang langsung aja dengan pendapat-pendapat. Tidak didasari oleh data. Kalau ini maju selangkah ya kalau buat saya. Di mana Anda sudah menyajikan data. Dan data ini nanti kalau ada salah satu Anda jadi dosen, bisa diteruskan, diperbaiki dengan metodologinya, terutama metodologi samplingnya. Oh, itu bisa jadi S2, S3. Karena justru data-data ini di luar negeri sangat diperlukan. Sejauh mana para mahasiswa itu paham pluralisme dan menghayati pluralisme. Itu komentar saya mengenai hal ini ya. Nah, kemudian saya diminta oleh Saudara Damar ini untuk membicarakan budaya dikaitkan dengan situasi akhir-akhir ini, yaitu adanya intoleran dan sebagainya. Lalu saya pikir ya oke, saya akan membahas itu. Nanti saya kaitkan aja dengan bagaimana budaya itu kaitannya dengan persatuan Indonesia, lalu juga akhirnya dengan Pancasila. Karena sekarang akhir-akhir ini kan kita sedang hangat dengan lahirnya Pancasila. Kemudian kalau kita diminta membahas budaya lalu relevansinya dengan situasi masa kini, ya kita pertama berpikir kita mau pakai metode apa di dalam membahas ini. Dan kita ada dalil ya, kalau kita tahu caranya akan mudah. Jadi maka kita tentukan metodologi dan pembahasan. Ini saya ajak Anda juga untuk biasakan untuk bicara dengan secara eksak tentang definisi metodologi ya. Jadi kita dengan sendirinya mulai dengan budaya. Apa itu budaya? Nah, kalau kita ditanyakan apa itu budaya, kita boleh menjawab dengan definisi. Kalau definisi tidak sampai atau susah, ya kita jelaskan aja dengan deskripsi atau kita jelaskan suatu eksplanasi. Sebab kalau kita mau bicara definisi itu secara logika ada 11 macam. Ada diskusi paling sederhana, ya, definisi leksikal, lalu definisi kausal dan sebagainya. Lalu bahwa definisi budaya itu pernah diselidiki oleh dua orang ahli budaya, ada 160 definisi. Nah, lalu kalau saya lihat ini bisa bilang kalau begitu masing-masing expert atau masing-masing orang itu berhak membuat definisi sendiri. Hanya nanti mana yang paling berpengaruh dari definisi itu silakan. Dan juga saya menganjurkan silakan kita membuat definisi pribadi. Nah, definisi pribadi itu nanti dikomunikasikan barangkali banyak pengikutnya begitu. Nah, kalau sudah itu dalam pembahasannya, kalau kita tinjau dari segi segi epistemologi ya. Kalau kita tanya budaya itu apa, nah kita lihat dulu, kita tentukan ontologisnya. Ontologis itu supaya Anda tahu bahwa tiap sesuatu itu kesatuan, itu ada kesatuan ontologisnya, ada epistemologinya, artinya bagaimana terbentuknya budaya, ada juga gunanya atau aksiologinya. Nah, kalau ontologisnya itu ada 3 bentuk. Satu wujud,
struktur dan biodinamika. Anda dan Fakultas Hukum ya, ini kebanyakan di Fakultas Hukum kan. Jadi coba bikin definisi hukum itu apa sih? Hukum itu apa? Nanti tentukan itu body of knowledge-nya atau itu sampai ontologi. Kalau body of knowledge, ontologi itu ada wujud, ada struktur, dinamika. Itu artinya apa? Ilmu itu terdiri kata-kata kunci. Definisi terus berkembang nanti menjadi body of knowledge. Lalu epistemologi perkembangan terbentuknya ilmu. Kalau aksiologi itu manfaat atau makna daripada ilmu tersebut. Karena budaya kalau dikaitkan dengan intoleransi, dengan apa? Dengan persatuan, dengan Pancasila. Akhirnya kita meninjau budaya dari segi aksiologi ya. Jadi kita nggak meninjau dari mana-mana aksiologi atau kegunaannya. Nah sekarang kita lihat, kan kita punya persepsi masing-masing kita ya. Yang namanya budaya itu merujuk pada suatu keindahan. Budaya itu indah atau budaya itu menyenangkan dan sebagainya. Nah, orang tidak berbudaya itu orang yang jelek ya. Jadi tidak baik. Jadi budaya mempunyai makna keindahan. Lalu kita lihat aja budaya kita. Kita tuh coba aja dilihat ada Borobudur, ada Prambanan, ada Candi Sewu. Wih, betapa tuh indahnya tuh apa? Dan budaya nenek moyang Indonesia pada zaman dulu betapa luar biasanya itu. Nah, kalau yang namanya budaya itu kalau kita diurus benar lalu kita sepakati, maka itu menimbulkan imajinasi kebanggaan kita ya. Jadi apa? Kita berimajinasi kebanggaan kita bahwa nenek moyang kita itu sudah luar biasa ya. Abad ke-8 membuat Borobudur. Kadang abad ke-8 tuh kalau di Arab, di Eropa itu belum apa-apa mereka. Nah itu kita lihat aja. Kemudian kita beri contoh lagi tentang tari yang saya kerjakan ya. Ya saya menari sebenarnya tujuannya waktu itu untuk olahraga ya. Karena kalau saya menari maka kuping saya kan ada lagu. Kuping saya terlatih, lalu gerakan menyesuaikan gerakan dengan lagu. Jadi saya mengharapkan kalau menari itu bisa mencegah pikun, bisa mencegah Parkinson. Lalu sendi-sendi itu bergerak dengan sangat halus dan sangat baik, sehingga hormon-hormon sendi atau minyak-minyak sendi itu akan bergerak dengan baik. Saya mulai nari sesudah pensiun ya, karena pensiun ya apa yang dikerjakan? Ya nulis buku sama nari saja. Nah, nulis bukunya nanti saya tunjukkan pada akhirnya. Nah, lalu nari. Kalau kita lihat tari saman dari Aceh, kita tari tortor dari Batak, lalu kemudian tari dari Palembang, tari Minang, tari Melayu. Kita kan nggak pikir lagi itu agamanya apa, orang mana, dia tarinya itu indah banget. Kemudian tari, kalau kita lihat dari timur itu, perhatikan tari dari Papua itu, sangat menggairahkan ya. Perhatikan, itu sangat eksotik dan ekspresif. Juga kalau di timur itu umumnya ekspresif dan bergairah gitu. Perang, tari Sumba itu tari naik kuda dengan perang, kan hebat itu. Kemudian tari Jawa, tari Bali. Nah, kita lihat keindahan aja. Nah, keindahan itu menimbulkan kesepakatan, saling menghargai satu dengan yang lain. Kita kalau lihat Sari Saman, luar biasa tuh dari Aceh. Nah, Aceh kan Indonesia. Nah, sehingga akhirnya budaya itu kalau dikaitkan dengan
dengan intoleransi tadi, dia bisa menghilangkan intoleransi. Karena saling mengagumi. Kalau orang saling mengagumi kan saling menghargai. Nah, di sini fungsi budaya untuk kemanusiaan, ya, untuk humanity. Jadi budaya itu keindahan, yang kedua adalah kemanusiaan, humanity. Banyak sekali tari-tari lain, ya, kebetulan karena saya penari Jawa, ya, saya manggung di mana-mana, ya saya belajar tari Bali. Coba deh tari Bali itu bagaimana sih? Tari remo. Tari remo itu wah, gerakannya dinamik sekali. Lalu tari saya memperdalam tari Jawa hanya 3 ya. Tapi saya mempelajari semuanya. Berusaha pengen tahu sampai apa itu yang namanya bahasa tari ya. Akhirnya kita bilang bahasa tari. Tari itu ada bahasanya. Jadi ABCD-nya jelas itu. Kalau itu kita kuasai, mau nari apa aja bisa. Atau kita bisa menciptakan tari sendiri. Jadi kita lihat, jadi kalau kita hubungkan dengan Pancasila, maka budaya itu mempersatukan. Nah, jadi bedanya politik. Politik ada tergantung yang itu ya, yang melaksanakan. Bisa mempersatukan, bisa juga mencerai-beraikan. Kita pernah ketemu politik yang mempersatukan itu pertama di Sumpah Pemuda, yang kedua waktu proklamasi. Nah, itu luar biasa tuh. Sumpah Pemuda dan proklamasi itu politik yang mempersatukan. Nah, sayangnya makin lama itu digerogoti ya dengan intoleran tadi sehingga terjadi benturan-benturan. Tapi dengan budaya kita bisa bersatu. Lalu kita bertanya, apakah ada budaya Indonesia? Budaya Indonesia ada, berasal dari budaya-budaya etnis itu, kemudian yang terbaik di antara dari etnis itulah kemudian bisa diterima, ditunjukkan, dipertukarkan menjadi budaya nasional Indonesia. Dari puncak-puncak kebudayaan dari daerah-daerah etnis tertentu itu menjadi budaya nasional. Jadi itu begitu. Lalu kita tinjau juga bahwa kita harus kembangkan juga bahwa negara kita ini timbul juga dari sinergi budaya ya. Kebetulan saya sedang berusaha menulis itu ya untuk sinergi budaya. Bahwa sinergi budaya itu membangun membangun kebangsaan. Kita bisa lihat bahwa Indonesia terdiri dari sumbangan-sumbangan budaya dari daerah-daerah. Budaya Melayu menyumbangkan bahasa, luar biasa tuh. Kita begitu ada 2.500 bahasa, tetapi bisa menerima satu bahasa untuk bahasa nasional. Itu suatu budaya yang luar biasa itu. Orang Jawa yang paling banyak, ya dia ngalah saja. Nah, nanti akan saya kidungkan nanti kenapa orang Jawa mengalah budayanya, bukan republiknya, bukan Republik Jawa, tapi Republik Indonesia. Lalu udah bahasa Jawa jangan udahlah kita terima aja bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda begitu. Kemudian budaya Jawa, perhatikan Bhinneka Tunggal Ika, itu puncak budaya Jawa itu. Jadi dari Sotasoma ya. Ya kalau salah tolong diperbaiki. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kemudian diadopsi juga bendera merah putih itu juga dari budaya sumbangan dari budaya Jawa itu. Bahwa kita itu diadopsi secara nasional. Nah, budaya itu akhirnya apa? Kita sebagai bangsa, maka budaya harus kita kembangkan dan kita dijaga. Saya tidak mau pakai budaya kita pertahankan ya. Kalau defensif kita capek. Tapi kalau kita kembangkan, kita menjadi semangat.
Nah, mengembangkan dengan sendirinya menerima nilai-nilai atau budaya-budaya dari luar. Karena suatu saat budaya itu menjadi bukan campur aduk ya, tapi bersinergi lalu bersaling mempengaruhi. Ada budaya Eropa, budaya ini dengan sendirinya masing-masing punya value ya. Nah, value biasanya budaya Timur itu maaf ya saya harus bilang value-nya lebih apa ya, lebih tinggi daripada yang di Eropa sekarang gitu. Nah, nanti Anda boleh diskusikan atau boleh didiskusikan lebih lanjut. Kemudian saya mau tunjukkan beberapa buku yang saya buat. Ini ada buku, mudah-mudahan kelihatan apa ya? Kelihatan nggak, Bu? Budaya akademik. Kurang kelihatan ya, Pak. Ini kelihatan ya. Baik. Nah, ini budaya akademik. Nah, barangkali Sudah, Pak, nanti sudah. bisa kelihatan ya budaya akademik. Ya, Pak. Karena banyak apa? Kalau orang intoleran, apalagi mahasiswa, itu dia nggak tahu budaya akademik. Jadi budaya akademik itu nanti Romo silakan membaca, bisa dapat di Gramedia. Kemudian ada buku lagi nih, saya berusaha mencari nih, barangkali bisa kelihatan. Model berpikir ya. Saya sangat prihatin dengan pola pikir dari para politikus terutama ya. Dari ya banyak orang daripada yang mengaku dia intelektual tuh ternyata pola pikirnya kok sangat itu ya. Nah, saya mau menyumbangkan. Kemudian ini buku saya yang belum terbit, barangkali bisa dilihat kan. Ensiklopedia Gending Jawa. Ini 16 jilid ya, saya bersyukur bahwa saya berhasil itu. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa budaya mari kita kembangkan bersama karena sangat bermanfaat untuk menjaga daripada bangsa kita ini, yaitu mengembangkan budaya tidak arti kita bertahan. Saya nggak setuju dengan kita mesti bertahan pada budaya, enggak. Kita mengembangkan budaya. Jadi menyesuaikan diri dengan dinamika zaman karena semuanya berubah ya. Kalau budaya kita nggak berubah hanya begini terus ya lama-lama tenggelam lah. Itu begitu. Saya mau menyanyikan satu lagu Jawa ya sebagai penutup. Ini nanti bisa saya jelaskan sedikit itu apa maknanya. Dan itu karena waktu itu saya merenung, kenapa sih orang Jawa bisa banyak sekali? Nah, ini mesti ada apa? Epistemologinya, ada liku-likunya dan sebagainya. Saya boleh ya Romo ya, saya hitungkan satu hitung ya. Ini namanya Basic Ethic of Javanese People ya. Jadi dalam bentuk itu apa? Mijil Wigaring Tas. Tetalane kuno lawan sepi kutu anda pasur waningala dhuwur bekasane tumung kula yen dibentukani papang ten simpangi
Ini basic etik dari orang Jawa, di mana perjalanan hidup seorang kesatria diwajibkan untuk rendah hati. Berani mengalah, itulah yang akhirnya akan menang. Nah, ini suatu filsafat yang aneh. Orang agak sulit sekali memahami. Tapi sebenarnya kalau di gereja ada juga. Kalau kamu tepuk pipi kanan, serahkan pipi kiri. Kalau kamu diminta dirampok serahkan seluruh baju, ya itu begitu. Itu kira-kira sama itu dengan wani ngalah dhuwur wekasane. Ini yang menyebabkan orang Jawa tidak mau konflik kan di situ. Lalu tumungkulo yang dibentukannya itu kalau ada orang marah, diamkan aja. Udah diamkan aja deh, orang marah mau diapain. Jangan dilayani. Kalau seperti sekarang kita dimarahi sama FPI sama HTI, ya nggak usah, diamkan aja. Nah, nggak usah kita dan sebagainya. Jadi lalu terakhirnya bahwa kita ini jangan suka membocorkan rahasia atau bergosip lah gitu. Sekian ya, terima kasih Romo, saya percaya dan setia. Dan kepada saudara-saudara yang mendengarkan, saya memberikan penghargaan sebesar-besarnya ya atas survei yang Anda lakukan. Kalau buat saya, sebagai Anda mahasiswa luar biasa itu. Karena cita-cita saya juga mahasiswa harus sudah mulai penelitian sejak mahasiswa. Sehingga nanti waktu jadi dosen, itu tinggal mengupgrade saja. Sekian dan terima kasih. Kalau sekiranya tepat atau kelamaan waktunya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Daliono atas pendapatnya, penyampaian materinya tentang budaya, dan kita mendapat penutupan berupa nyanyian yang sangat indah sekali ya dari Prof. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi bersama narasumber. Nah, untuk di sesi diskusi ini, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih untuk Bapak-Bapak sekalian. Mungkin yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Romo. Menurut Romo, sebagai tokoh agama, selain dari keyakinan akan kepercayaan masing-masing, apa sih yang menyebabkan adanya konflik agama di masa sekarang ini? Seperti kasus penistaan tersebut, kira-kira apa ya penyebabnya seseorang melakukan hal tersebut? Saya persilakan Romo. Terima kasih. Apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik agama ya? Begitu kurang lebih, moderator? Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentu banyak faktor ya. Dalam hal ini kita bicara perbedaan berbagai macam agama dengan kemudian berbagai macam tafsir, dengan berbagai macam pribadi yang menafsirkan, dan pribadi-pribadi ini juga dengan latar belakangnya masing-masing, dengan persoalannya masing-masing, dengan pergumulannya masing-masing, dan kepentingannya masing-masing. Jadi tidak serta-merta langsung kemudian kita langsung menyalahkan, oh ini keliru agama ini, oh ini keliru agama ini. Ketika, khususnya dalam gereja Katolik, ketika hadir duduk bersama dalam sebuah dialog, yang ingin diangkat adalah martabat manusia dan damai. Dengan suasana dialog, jalannya adalah dialog. Dan di sana yang ingin ditempuh adalah damai. Lalu bagaimana kemudian ada pribadi-pribadi ini yang istilahnya bergesekan. Nah itu tadi saya katakan bahwa dengan berbagai latar belakang, pertama agama dan ajarannya, juga segala dengan tafsir-tafsirnya, tidak menutup kemungkinan itu terjadi singgungan, gesekan. Dan juga saya katakan bahwa zaman sekarang dengan adanya media sosial, di mana juga ada pribadi-pribadi yang tidak gampang mengekspresikan dirinya dalam dunia offline gitu, terjun
bebas berekspresi, mengekspresikan dirinya, ya kayak presentasi dirinya di media sosial, yang kadang juga filternya, nah itu, filternya itu. Jadi gampang terekspos dengan segala tetek bengeknya yang sebenarnya tidak konsumsi publik, dan itu sangat rentan, istilahnya melukai yang lain, sangat rentan juga mengusik kebebasan orang lain. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Begitu, Mas Moderator, Mas Ape tadi. Oke, terima kasih ya Romo atas jawabannya, cukup dapat dipahami oleh saya. Selanjutnya, saya juga ingin bertanya kepada Prof. Daldiono, sebagai seorang budayawan, bagaimana sih cara Prof. dan sesama budayawan yang lain untuk turut berpartisipasi dalam menghadapi ancaman perpecahan bangsa di Indonesia? Silakan, Prof. untuk menjawab. Oh ya, kami sebenarnya punya komunitas ya, komunitas budayawan. Ya saya baru terbatas di komunitas itu Kejawen ya, Kejawaan. Jadi komunitas budaya Jawa itu kita sangat waspada dengan itu, dengan hal ini. Tapi kita tidak melawan ya, kita lebih baik kita mengembangkan diri. Kalau kita, saya bilang kita jangan melawan mereka, nanti capek. Sudah, kita mengembangkan diri, kita mempengaruhi orang lain, supaya mereka lebih sedikit. Karena orang-orang yang sombong, yang arogan, yang tidak mau bertoleransi, itu sepanjang zaman akan ada. Kalau kita melawan mereka, capek. Udah, ya kita ngajarin anak-anak kita, ngajarin komunitas sekeliling kita dan sebagainya itu. Jadi seperti juga dulu kalau kita lihat dari kalangan kita ya, kita itu kalau saya Katolik kebetulannya, itu dipesankan oleh Brahmanes, jangan kita peduli dengan HTI, jangan peduli dengan FPI. Biarlah mereka bergerak, mereka nanti ada yang akan mengurus, kita tetap aja beraktivitas kita, mengembangkan diri kita, memperkuat kita begitu. Jadi kita jangan defensif. Saya selalu tidak suka pada situasi. Saya sebenarnya sangat setuju tadi dari hasil survei tadi bahwa bagaimana mengatasi intoleransi dengan pendidikan. Karena saya berkecimpung pendidikan begitu lama ya. Dari tahun 65 sampai tahun 2010 itu kan lama sekali. Itu saya mempunyai suatu keyakinan semua itu mesti dengan pendidikan. Jadi toleransi nggak bisa dilawan satu persatu orang-orangnya. Biarlah hukum yang berlaku. Tapi kita secara sosiologis ya, masyarakat, mari kita mendidik masyarakat untuk jangan sampai intoleransi itu berkembang. Bahwa ada orang yang intoleran, ya itu selalu ada. Karena ada peribahasa ya, kalau Anda mau terkenal, silakan aneh-aneh deh. Gampang sekali kalau Anda mau terkenal sebagai mahasiswa misalnya teriak-teriak di jalan, itu terkenal sekali nanti. Nah, kita mengilat, marilah jangan begitu. Kita yang berguna aja kalau kita bertindak dan berpikir dan bertindak yang berguna buat tujuan bersama, yaitu persatuan Indonesia begitu. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Prof. dan Romo. Sekian pertanyaan dari saya. Sekarang saya akan memberi kesempatan untuk para hadirin yang ingin memberikan pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memakai fitur raise hand atau untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Karena belum ada yang raise hand, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertama, pertanyaan dari Mike.
Sebagai seorang tokoh agama, menurut Romo Ongko, apa batas toleransi antar sesama umat beragama? Silakan Romo untuk dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin kita perlu melihat dulu ya apa toleransi ya. Kalau tidak salah ingat itu kan dari bahasa Latin tolerare ya, artinya sabar, menahan diri. Kemudian resapan ke bahasa Indonesia itu kemudian menghargai, lari ke situ penghargaan. Lalu kalau toleransi yang katanya sabar menghargai itu ada batasnya, saya pikir ya kalau ada batasnya itu berarti bukan toleransi lagi gitu kan. Jadi bukan toleransi lagi, bukan sabar lagi gitu ya kalau ada batasnya, bukan menghargai lagi, bukan menghargai lagi. Tapi baik yang perlu kita ingat bahwa ini perlu ada supaya bahkan perlu senantiasa ada dalam kehidupan kita karena apa? Karena banyak hal yang berbeda di luar diri kita yang memang perlu kita sikapi dengan sebuah penghargaan gitu loh. Penghargaan. Bahkan bukan hanya soal agama dalam hal ini. Kita lahir di dalam keluarga aja kakak beradik beda. Buah yang di pohon itu satu tangkai matangnya juga nggak bareng. Ya kan, malah yang satu busuk bisa jadi, yang satu bagus. Jadi toleransi itu memang perlu ada, senantiasa ada, bahkan ya sepanjang hayat hidup kita selama masih ada yang namanya hal yang berbeda itu. Saya pikir begitu. Karena kalau udah ada batasnya tadi ya bukan sabar lagi, bukan namanya menghargai lagi. Situ sih dari saya singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Romo. Selanjutnya, karena ada hadirin yang raise hand, saya persilakan untuk Ignatius Kevin untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore kepada Romo, selamat sore kepada Prof. Daryono, selamat sore kepada kelompok. Saya ingin mengajukan suatu pertanyaan, mungkin buat kedua narasumber. Saya mengutip dari kata-kata dari Romo Mangunjaya, yang dia pernah bilang kalau misalkan kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita belajar Tuhan, ada baiknya kita belajar untuk jadi manusia. Mungkin gitu. Nilai-nilai atau kata-kata itu terus saya ini sampai sekarang. Terus saya terapkan juga kepada keseharian hidup saya untuk menjadi manusia. Menurut Romo Ongko dan Prof. Daryono ini, apa sih yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai nilai menjadi manusia itu? Gitu. Apakah dengan menjadi manusia ini suatu nilai toleransi di Indonesia bisa terwujud secara sempurna? Mungkin gitu. Terima kasih. Baik, dipersilakan mungkin untuk Romo dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Maaf dari saya tadi kurang begitu terdengar persisnya yang ditanyakan. Apakah moderator bisa mencoba meringkas pertanyaan atau dari teman tadi boleh sedikit menekankan, maaf tadi agak terputus. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat karena suaranya agak mantul-mantul ya, Ignatius. Selagi menunggu pertanyaan dari Ignatius, saya akan membacakan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari Ray. Izin bertanya, apakah terdapat hubungan atau korelasi antara budaya dan agama yang dapat meningkatkan sikap meningkatkan sikap toleransi? Jika ada, bagaimana contoh serta penerapannya dalam masyarakat sehari-hari? Silakan mungkin untuk Romo dulu untuk menjawab. Baik, yang muda dulu nih ya, yang muda dulu. Terkait dengan korelasi atau hubungan ya. Sejauh ini saya belum membaca ya, sependek pengetahuan saya belum menjumpai
apakah ada korelasi atau hubungan budaya, agama dengan toleransi? Apakah ketika budayanya semakin bagus, agamanya semakin bagus, itu berarti bahwa toleransinya juga tinggi? Karena kriteria budaya yang bagus itu bagaimana, kriteria agama yang bagus itu juga bagaimana, kita tidak tahu ya, alat ukur di situ belum tahu yang digunakan. Lalu bagaimana juga kriteria toleransi yang akan kita nilai bersama, tinggi rendahnya di sana. Tetapi secara umum, secara common sense, kita mungkin bisa melihat bahwa bangsa kita itu merangkum agama dan budaya dengan berbagai macam itu, dengan tadi yang sering disebutkan oleh Profesor, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Di sana yang ingin disebut, bagaimana orang-orang yang beragama menghidupi agamanya, orang-orang yang berbudaya juga menghidupi budayanya dalam bingkai, dalam konteks Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Gus Dur itu pernah bilang bahwa Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Negara yang bukan-bukan. Ternyata Gus Dur itu ingin mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara agamis atau berdasarkan agama, karena Islam juga tidak menjadi dasar negara Indonesia dalam hal itu ya, agama mayoritas, dan juga Indonesia itu juga bukan agama sekular. Bukan negara sekular. Karena apa? Karena agama juga berperan dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Ya, makanya dia mengungkapkan bahwa Indonesia negara yang bukan-bukan. Ya, ini guyonan beliau, Gus Dur. Dan tanggapan saya ini, bahwa kita bisa melihat dalam hal ini bagaimana ketika Pancasila dihidupi, ya, agama dan budaya kiranya juga boleh berjalan sesuai yang dipercaya, yang dianut, yang diyakini, yang dihidupi, dan juga besar kemungkinan tadi nilai toleransi juga tentunya boleh hidup. Dalam survei tadi saya melihat memang ada edukasi ya, edukasi besar di sana. Nilai Pancasilanya agak kecil di situ. Saya nggak tahu apakah edukasi di sana itu nilai-nilai Pancasila yang dihidup, ya, yang dipelajari, ya. Nah, tadi karena agak ada dipisah bahwa edukasi dengan Pancasila. Saya lihat, kok Pancasilanya kecil sekali, tapi lumayan lah edukasinya besar. Semoga yang diajarin di situ nilai Pancasila. Saya berpikir begitu. Dalam survei tadi. Nah, dan terkait dengan Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, Profesor Fathur Rahman itu seorang yang bergelut dalam psikologi sosial, mengatakan bahwa model yang bisa dipakai itu adalah model hibrida. Hibrida itu yaitu modelnya bahwa ada identitas yang multi identitas, bahwa dia itu tidak hanya merasa aku orang Jawa, aku orang Sumatera, aku orang Flores, aku orang Tionghoa dengan macam-macam, aku agama Katolik, Islam, macam-macam, tidak. Tetapi di sini juga ada identitas hierarki yang lebih tinggi, yaitu nasionalismenya, nasional, sebagai sebuah bangsanya di sana. Dan di sisi lain juga ada persilangan kriteria, di mana pada titik yang sama, pada titik tertentu kita akan mencapai titik yang sama. Ada yang sama di antara kita. Mungkin hobinya sama, ya kan? Yang sama-sama suka nari ngumpul, ya udah cair di sana. Yang sama-sama suka bola kumpul cair. Yang sama-sama fans Madrid ngumpul cair. Nggak ada lagi di sana supporter-supporter. Lu agamanya apa? Nggak ada. Udah sama-sama Liverpool, mungkin sama-sama Madrid gitu, langsung euforia champion kan. Nah, begitu. Itu salah satu model yang bisa dipakai ketika kita menghidupi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih dari saya, begitu. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Kemudian saya persilakan untuk Profesor, silakan berikan pendapat tentang pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih. Tadi di situ budaya dan agama ya. Kalau di Jawa itu klop ya. Karena orang Jawa melihat
segi baiknya. Saya pernah mengembara bertahun-tahun. Belajar, maaf ya Romo, saya belajar Islam, saya belajar Buddha, saya belajar Hindu, sampai saya dapat menulis buku model berpikir itu karena saya mengembara. Jadi ternyata ada berpikir secara India, berpikir secara Arab, berpikir secara Eropa, berpikir secara Cina. Wah, itu luar biasa. Anda kapan-kapan boleh undang saya deh. Apa itu berpikir secara Cina, secara India, secara Arab, secara itu. Nah, kemudian kalau kita bicara yang baik, semua agama itu bicaranya sama. Jadi kalau yang baik yang baiknya Kristen, baiknya Islam, baiknya Hindu, baiknya Buddha, baiknya Konghucu, itu rasanya semua sama itu. Kalau kita buang yang jelek-jelek dalam arti yang bermusuhan, itu udah bagus sekali itu. Nah, inilah kehebatan, maaf saya tidak nyombongkan diri, kehebatan daripada budaya Jawa, di mana dia bisa menyerap semua yang datang, ya, itu tapi dijawakan gitu loh, diberi model Jawa, Islam Jawa, Kristen atau Katolik Jawa. Roma di Jawa ada Katolik Jawa loh, jangan heran tuh. Tapi Katoliknya benar, tapi Jawanya juga benar gitu. Lalu itu namanya menjadi suatu sintese antara agama dan budaya bisa. Asal tidak dicari yang permusuhannya. Nah, yang tidak klop adalah soal tafsir. Tafsir individu itu seperti, maaf ya saya sebut sekarang yang saya belajar sedikit tentang Wahabi. Wahabi itu udah nggak ada toleransi. Patung aja sudah tidak boleh kok. Pernah ada diskusi pernah resolusi di ISI Jogja harap jurusan patung dihapuskan misalnya. Karena pengaruh dari mereka mempertentangkan. Jadi agama dan budaya itu bisa dipertentangkan sengaja ya, tapi bisa juga disinergikan. Itu begitu. Seperti tadi saya katakan, kalau kita bicara baik antara Hindu, Buddha, Islam itu semua sama, ada persamaan. Sehingga kalau ada nanti Anda yang mempelajari ilmu persamaan agama adalah ilmu tentang kebaikan, tentang kasih sayang, itu semuanya sama itu. Oke, terima kasih, itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Selamat sore Prof dan Romongko, dan selamat sore kelompok. Saya izin bertanya. Saya mengambil kutipan kata yang bermakna dari Romo Mangunwijaya. Sebentar. Mangunwijaya yakni sebelum mempelajari surga dan malaikat, Boya belajar dulu menjadi manusia biasa. Dalam kata ini kita bisa melihat satu nilai penting yakni menjadi manusia. Menurut Romo dan Prof, menjadi manusia yang seperti apa yang bisa mewujudkan nilai toleransi yang utuh di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab oleh Prof dahulu. Terima kasih. Kalau saya sih sederhana ya. Kalau kita hidup dasarnya kasih sayang, humanisme atau kemanusiaan, maka semuanya akan selesai. Jadi itu hidup kita, marilah kita dasari dengan kasih sayang, love begitu. Kita ya, lalu kemudian kalau rumusan dari Bali, kita cinta pada sesama, cinta pada yang kuasa, cinta pada alam gitu. Tapi intinya mari kita hidup dengan dengan love, dengan kasih sayang. Lalu pegang aja doa Bapa kami deh. Janganlah masukkan ke dalam percobaan itu. Nah, kita baik terus, kalau kita baik, kita itu itu tadi manusia yang baik. Dari kasih sayang aja deh. I love you. Saya sangat sayang pada mahasiswa saya.
Saya saya sayang sekali sama pasien saya. Saya sayang sekali sama istri, anak, cucu, ya, begitu. Mari kita, udah itu cukup deh. Nanti ya dijabarkan sendiri-sendiri lah. Itu yang namanya apa? Kasih mendasari hidup kita. Nah, itu lalu kasih disertai dengan iman, lalu kita selalu mengharap ada harapan, jadi akhirnya tinggal 3 perkara kan, kasih, iman, dan harapan. Udah itu udah pegang deh. Jadi itu udah baik nanti, orang baik. Lalu yang ketiga, yang tambahnya, doa Bapa kami, janganlah masuk dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Udah cukup itu. Terima kasih. Itu maaf kalau jawabannya terlalu ngambang ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Bisa dilanjut oleh Romo, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini menarik memang kata-kata Romo Mangun ini hanya ingin mengungkapkan kita nggak usah terlalu bicara jauh-jauh deh yang di sana kan. Oh, yang mulu-mulu ilahi, mari kita lihat konteks kehidupan kita. Mari kita lihat diri kita. Mari lihat siapa aku. Oh, yang adalah manusia. Jadi benar bahwa yang dikatakan oleh profesor tadi bahwa ada nilai kasih sayang di sana. Karena ketika melihat siapa aku yang adalah manusia, oke, kan saya berangkat dari pertama ajaran gereja dalam kitab suci yang adalah citra Allah. Jika Allah adalah kasih, maka citranya adalah pancaran-pancaran kasih. Tentunya begitu tentunya. Kita karena dicipta seturut gambar Allah. Nah, itu. Lalu kemudian perintahnya juga perintah Tuhan itu jelas pelajaran perintah cinta kasih kan. Cintai sesamamu seperti aku mencintai kamu gitu kan. Dan juga bicara tentang iman juga dikatakan bahwa adalah omong kosong, bahwa iman tanpa perbuatan. Kita bilang cinta Tuhan tanpa mencintai manusia ciptaannya, orang-orang yang adalah citranya, menjadi sesuatu yang omong kosong tentunya. Dan kita juga bisa melihat bahwa orang lain, mungkin secara filosofis orang lain merupakan atau adalah aku yang lain. Ada yang mengatakan bahwa di wajah-wajah teman-temanku itu juga sebenarnya aku yang lain, ada aku hadir di situ gitu. Aku hadir di situ. Selain Allah yang hadir di situ, ada aku yang hadir di situ. Dan kesadaran menjadi manusia juga kesadaran untuk melihat siapa aku, who am I. Ya, di situ ya, melihat siapa aku. Dengan segala pergumulan dan melihat kelebihan, kekurangan di situ juga. Kita diajak untuk sampai ke situ dan kemudian juga bisa melihat orang lain kelebihan dan orang lain. Keunikan orang lain. Keunikanku sebagai individu, sebagai person, sebagai pribadi dan keunikan orang lain. Begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu sharing-sharing pengalaman tentang pluralisme ini. Kalau pengalaman saya pribadi, dampak pluralisme cukup terasa saat saya pertama kali pindah ke Bandung. Jadi ada semacam language barrier saat rekan-rekan saya berbincang-bincang menggunakan bahasa Sunda, yang mana saya kurang paham. Mungkin dari narasumber juga ada pengalaman-pengalaman menyangkut pluralisme yang bisa diceritakan kepada para hadirin. Saya penasaran tentang bagaimana sih pengalaman Romo Ongko sebagai seorang pemuka agama. Mungkin ada suatu pengalaman atau peristiwa yang membuat Romo tuh sadar bahwa pluralisme di Indonesia tuh nyata dan sangat kental. Saya persilakan bagi Romo untuk menjawab. Baik, terima kasih saudara moderator. Sebelum sharing saya mau menjawab satu ini ada yang nampaknya yang pertanyaan apakah sejak kecil ini loh. Sejak kecil manusia diajari toleransi, ya kan ada di kolom chat ini ya, tinggalan. Atau sebaliknya, nah ini menarik ini. Ini menarik karena disadari atau tidak, selain diajar untuk misalkan memberi, minta maaf, atau mungkin bilang terima kasih, ada mungkin kebiasaan
menyalahkan meja atau kursi itu. Anaknya kejedot kursi, yang dipukul kursinya. Oh, misalkan anaknya nangis, cup, oh, kursinya bandel nih, dipukul, bandel udah, wah. Dan ajaibnya, bim salabim, anaknya langsung diem ketika meja atau kursinya itu dipukul, ya kan? Nah, hati-hati itu, hati-hati bahwa secara sadari atau tidak, sang pengasuh, entah itu orang tua atau yang mengasuh, ada unsur balas dendam di sana. Bahkan ego yang ditinggikan. Ego dalam artian yang salah yang nubruk itu kan bocahnya ya, si kecilnya. Tetapi yang disalahkan itu yang meja diam itu atau kursi yang diam, nggak berbuat apa-apa. Nah itu, hati-hati di sana. Bahwa terkait dengan Pak Momong, wah ini jadi Surya Mentaram ini. Surya Ki Ageng Surya Mentaram. Di sini ada nilai-nilai yang baik tentunya diajarkan, disampaikan, tetapi disadari atau tidak bahwa parenting gitu ya, ini terkait dengan parenting. Ngomong pengasuhan, pola pengasuhan, di sana juga butuh perhatian lebih dari orang tua, ibu, ayah, untuk menilai sejak dini, menanamkan nilai itu. Nah, dan langsung saya sharing bahwa saya bersyukur saya itu lahir di dalam keluarga. Ibu saya seorang Jawa, ya. Ayah saya seorang Flores. Jadi asam di gunung, garam di laut, jumpa di Kuali, ya. Jumpa di Jambi. Saya lahir besar di Jambi. Dengan kita tahu bagaimana budaya di sana dan juga kehidupan beragama di sana, ya. Saya tentu minoritas. Ya, tentu minoritas. Keluarga besar ibu saya adalah Muslim. Saya selalu merayakan Natal dan Lebaran di rumah. Ibu saya selalu bikin kue di sana. Saya selalu sungkem bersama keluarga besar saya ketika Lebaran saya pulang. Dan itu indahnya toleransi. Dan saya juga pernah tinggal di perumahan yang lingkungannya macam-macam. Di depan saya itu ada yang Jawa, kanannya itu Flores Jawa, kiri saya Padang, belakang rumah saya orang Batak, lengkap. Dan saya ini perlu sejak dini, dan saya pikir karena teman-teman muda punya perhatian besar terkait dengan ini, bukan pertama-tama soal mengangkat kasusnya yang terjadi, tapi kemudian setelah ini kita mau buat apa yang terkait dengan pluralisme. Nah, kalau di Jogja ini memang kebetulan banyak wadah-wadah teman-teman mahasiswa yang lintas iman, kegiatan lintas iman. Ada yang inisiatif mahasiswa, ada yang inisiatif beberapa kampus, ada juga yang umum seperti Gus Durian, ada juga interfaith itu ya, ada juga intervide, macam-macam, ada yang dipelopori oleh mahasiswa antar mahasiswa, ada juga yang kampus, ada juga yang dari Sadar, dari UIN, IAIN UIN, ada dari UKDW, yang teologi semua ngumpul bareng. Ada wadah itu. Dan saya pikir wadah-wadah seperti itu juga perlu ya. Biar kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda pertama. Mengerti dan kemudian menghargai mereka. Begitu sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas sharing pengalamannya. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan bagi Prof. Daldiono untuk menceritakan pengalaman yang menyangkut tentang pluralisme sebagai seorang budayawan. Apa sih yang membuat Prof. tertarik untuk menjadi seorang budayawan di samping kesibukannya sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam? Saya persilakan bagi Prof. untuk berbicara. Ya, saya sebelum ini jawab itu ya, saya akan menunjukkan situasi konkret dulu. Bahwa sekarang ini kita masih ada benteng intolerance dan di benteng diskriminasi ya. Saya selalu bilang, hati-hati loh, kalian tuh masih diskriminasi ya. Saya ngalami itu diskriminasi. Saya mau jadi ketua perhimpunan, mereka yang bilang, awas dia bukan Muslim, nah misalnya dia bukan seumat, itu masih teriak begitu. Adalah
apa sih jadi ketua, itu sudah. Lalu saya harus tunjukkan pada Anda sekalian, mohon maaf ya, kalau tidak tepat, bahwa kita menghadapi diskriminasi. Dan lalu bagaimana melawan diskriminasi? Biarkan aja. Tapi mutu kita, nah, kenapa saya nulis buku? Karena saya ingin, saya ini mau direndahkan nggak bisa. Karena direndahkan dengan alasan intoleransi nggak bisa. Saya nulis buku banyak kok. Ya, jadi begitu. Jadi mutu kita harus lebih dari mereka. Itu kalau kita melawan diskriminasi gampang kalau buat saya. Please, Anda berusaha. Ya, kita kan masih belajar dong, belajar logika, belajar taktik, strategi, belajar apa supaya kita survive. Karena survival itu bagaimana juga itu harus diutamakan. Tapi karena struggle of survival-nya itu ada proses-proses diskriminasi di dalam masyarakat kita. Itu belum hilang loh diskriminasi, harap Anda sadar itu. Kesadaran bahwa diskriminasi belum hilang dan intoleran belum hilang, itu harus sadari sehingga kita bisa siap-siap. Nah, kemudian tentang budaya tadi ya sederhana. Budaya itu indah kan, saya senang aja. Lalu mengisi waktu ya, saya menari itu enak sekali ya. Jadi ya dulu saya dancer ya waktu mahasiswa. Waktu saya, Anda mesti tahu zaman saya mahasiswa tahun 60-an itu kalau di UI itu buku Pesta dan Cinta, itu hidup kami. Kalau pesta ya apa ya dancing kan, caca-caca, lumba dan sebagainya. Nah, itu asik gitu. Karena saya udah tua, nggak kuat lagi, itu ya tari Jawa aja. Lalu budaya, karena saya profesor, melihat kasanah yang berantakan ya, yang tersebar di mana-mana, kalau nggak dikumpulkan lama-lama hilang. Saya kumpulkan jadi ensiklopedi, jadi itu inisiatif pribadi aja. Ya sekian, mudah-mudahan ya silakan deh Anda yang senang pada budaya, silakan kerjakan. Itu budaya membahagiakan ya. Seperti tadi kalau kita kumpul nggak ada Islam, nggak ada Kristen, kita nari, wah gimana? Kita dansa bersama-sama. Nah, itu budaya dancing, caca-caca, rumba, itu buki-buki. Oh saya ahli itu waktu saya masih muda. Nah, Romo jangan dimarahin saya, kalau saya sudah begitu. Jadi silakan aja itu kan untuk olahraga juga, pergaulan juga. Jadi memang saya dari dulu, waktu saya SD, SMP saya suka manggung ya. Jadi barangkali memang saya udah ditakdirkan jadi teater. Demikian barangkali jawaban saya. Tapi ingat ya, kita masih ada proses diskriminasi ya, yang harus kita diatasi dengan mutu ya. Quality of the person itu bisa mengatasi itu. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita menang juga ya. Dari segi sumber daya manusia kita kelompok termasuk yang unggul. Itu diakui sendiri oleh seorang sosiolog dari Aceh mengatakan bahwa mayoritas, tapi dari sumber daya manusia minoritas. Nah itu bagus bahwa kita sudah mayoritas dari kualitas sumber daya manusia. Jadi Parahyangan Anda harus kualitasnya harus luar biasa deh. Mungkin 2 kali lipat dari yang lain-lain, dari UI, dari mana, masih sederajatnya dengan Harvard. Saya di Atmajaya dulu dosen, kamu mesti jadi Harvard. Jadi seolah-olah dari Cambridge, Harvard itu mesti gitu. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penyampaian pesan-pesannya. Mungkin dari para hadirin ada yang ingin ikut sharing-sharing pengalaman, dipersilakan untuk raise hand.
Enggak, saya boleh sharing ya, Oh, boleh, Prof. Silakan, Prof. moderator? Iya, Begini, boleh, silakan. saya menanyakan kepada para mahasiswa Unpar yang hadir di sini. Coba deh suatu saat bikin diskusi. The future of our nation. Jadi Anda masih perspektifnya harus apakah Indonesia tahun 45, apa tahun 75, atau apa. Tapi the future of our nation. Jadi nanti kita bisa identifikasi itu. Kan mahasiswa itu kan menjadi pemicu berpikir ya. Saya meminta sebuah mahasiswa Unpar menjadi pemicu berpikir. Jadi saya berikan suatu challenge ya. Ya saya biasa mengajar sih. Kalau saya ngajar saya bilang saya berikan challenge, bukan saya memberi ilmu. Ilmu Anda cari sendiri di dalam buku, di literatur. Tapi challenge itu berasal dari saya. Nah, petunjuk boleh deh. Kata dosen kan dosere ya. Ya, tapi challenge itu selalu saya berikan. Saya bilang anak muda harus jadi pemberani. Kalau anak muda nggak jadi pemberani, tuanya jadi apa kau? Nah, begitu. Jadi sekarang saya bersyukur tadi bahwa Anda bikin survei. Wih, luar biasa buat saya tuh. Mungkin Anda lihat sederhana ya. Tapi saya sebagai seorang mantan dosen, itu bagus sekali tuh. Itu saya bilang, wah itu prestasi luar biasa. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tapi saya berikan challenge the future of our nation. Saya pernah mau nulis dulu to see the last day of the republic ya gitu. Tapi nggak jadi karena ternyata nggak akan terjadi. Ada itu beberapa faktor-faktor yang bisa yang diulas gitu. The future of our nation atau the future of our, maaf ya yang Katolik ya barangkali, the future of our church gitu, atau the future of our masjid misalnya kalau yang Islam, kalau ada the future of karena saya selalu bilang please to think to see the future, yang lalu yang sekarang itu sederhana sekali. The future itu yang harus kita cari dari sekarang. The future itu harus dicari dari sekarang dan desain dari sekarang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daliono. Karena ada yang resen, saya persilakan untuk Yosef dan Nicholas untuk on mic. Oke, terima kasih moderator. Mungkin dari teman saya lagi. Perkenalkan saya Nicholas. Di sini saya mau sharing mengenai pengalaman saya pas saya SMA. Pas saya SMA tuh yaitu live-in, di mana saya dan teman-teman saya itu diminta untuk tinggal di rumah-rumah warga di daerah-daerah yang mungkin berbeda gitu ya, secara ekonomi maupun budaya dari kita gitu. Dan di sana saya jadi melihat kayak, oh ini kebiasaan orang daerah tuh gimana gitu, cara mereka berbicara satu sama lain, cara mereka menjalani keseharian mereka, gitu-gitu. Jadi kayak saya jadi punya pengalaman baru dan saya kayak punya pandangan baru mengenai, oh ada juga orang yang caranya begini. Dan dari situ jadi saya juga bisa belajar untuk menyesuaikan cara saya untuk berbicara gitu. Kayak kalau misalnya dengan orang seperti ini, saya bicara gimana. Orang dengan gaya seperti ini, saya seperti mana. Dan dari itu mungkin bisa dibilang salah satu bentuk toleransi mungkin ya. Kalau dari saya sih itu saja sih. Mungkin dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, dan Profesor. Saya Yosef. Ya mungkin saya akan berbicara kurang lebih hampir mirip ya
saat ada masa di mana kami para dari Canisius ini kirim ke beberapa pesantren. Dalam pesantren itu saya dapat di Al-Ittifaq di daerah Lembang, Ciwidey ya maaf. Dan di situ begitu banyak hal yang sedikit yang mengagetkan dan juga memberi banyak pengalaman bagi saya. Seperti contohnya ketika saya berdialog dengan seorang ustadz, kiai dari pesantren itu gitu ya. Jadi mendapat, oh ternyata kenapa sih agama kita ini nih antara muslim seringkali terjadi kesalahpahaman. Sampai saya mendengar dari seorang ustadz itu bertanya, maaf di agama kalian ini Tuhannya 3 ya? Seperti apa sih penjelasannya gitu kan? Nah di situ juga saya tersentak gitu kan. Tuhan saya 3, maksud seperti apa gitu kan? Dia bilang Tuhan Anak, Tuhan Allah, Tuhan Bapa gitu kan. Akhirnya dia adalah dialog, dan dari dialog itu bisa saya simpulkan bersama teman-teman saat itu, memang yang terpenting dari sebuah toleransi yang harus ada dalam penyikapan perbedaan, agama, ras, ya komunikasi. Komunikasi pun juga menurut saya pribadi harusnya bukan berarti saya sebagai Katolik gitu ya, orang yang bersuku Batak harus mengetahui secara menyeluruh atau mengiyakan orang lain. Oh ya sudah, saya tidak hidup sendiri, saya sebagai orang Batak yang beragama Katolik tinggal di Indonesia, tinggal di kota saya sendiri, tapi juga seperti dengan teman saya, Dr. Permadi yang dari Chinese Semarang gitu, jadi lebih saling menghormati saja ya, memaksakan sekian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah membagikan pengalamannya ya, Saudara Yosef dan Nicholas. Selanjutnya, sebelum kami menutup diskusi publik siang ini, ada satu pertanyaan reflektif yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-Bapak narasumber. Apakah pluralisme masih merupakan cita-cita atau sudah menjadi sebuah realitas bangsa Indonesia? Saya persilakan bagi Prof. Daldiono untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Oke, saya menjawab sudah terrealisir sekarang. Kecuali beberapa orang atau beberapa sekte yang mereka mengatakan pluralisme adalah haram. Tapi pada dasarnya semua pluralisme itu sudah masuk di dalam masyarakat kita. Itu indikatornya apa? Kalau kita bicarakan indikator. Indikatornya itu NU dan Muhammadiyah. Itu yang saya berbahagia sekali pada waktu 2016 itu NU dan Muhammadiyah sudah membayar diri bahwa Pancasila dan NKRI adalah final. Dan mereka mengembangkan disebut pluralisme. Apalagi di NU yang namanya Gus Durian, luar biasa deh. Anda boleh ngundang Gus Durian untuk dalam diskusi ini. Gus Durian itu luar biasa. Mereka malah joknya begini, Gus Durian itu sebenarnya orang Katolik yang tidak dibaptis. Lalu sebaliknya Gus Durian mengatakan Romo Mangun dan pengikutnya itu orang Islam yang tidak bersyahadat. Itu kan luar biasa itu. Jadi kalau buat saya sudah menjadi realitas, pluralisme menjadi realitas, kecuali beberapa sekte atau grup orang, terutama dari Wahabi. Maaf, saya harus jujur sama Anda. Wahabi tidak menginginkan yang disebut atau HTI lah ya, pluralisme. Karena mereka bilang, hancurkan sekat-sekat nasionalisme, gitu. Kembalikan pada khilafah. Nah, udah itu tidak pluralisme itu. Jadi begitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, pluralisme sudah ada di masyarakat kita, hanya kita perlu menjaga dan perlu aktif. Saya di komunitas dosen Katolik, saya juga bilang, ayo kita aktif mengembangkan pluralisme. Karena nyawa kita ada di situ tuh. Kalau kita tidak mengembangkan pluralisme, lalu itu
Hanya waktu itu kita ada suatu formulasi bahwa hendaknya kita tahu diri lah, orang Kristen atau Katolik janganlah membuat gereja di mana terlalu mewah. Lebih bagus gereja kecil-kecil aja, yang di desa-desa, semacam rumah biasa. Janganlah membangun suatu gereja yang kayak kastil gitu. Sebab itu menimbulkan antipati juga. Nah, gitu begitu. Jadi pluralisme sudah ada di Indonesia dan mayoritasnya sudah plural. Hanya beberapa orang yang tidak pluralisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daliono karena sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan juga bagi Romo Ongko untuk memberikan pandangannya tentang pertanyaan reflektif ini. Saya persilakan. Sependapat dengan, terima kasih ya moderator. Saya sependapat dengan Profesor ya, bahwa pluralisme tentu bukan cita-cita ya, karena pluralisme ini sebuah realita ya, paham yang memang sudah ini realita kita gitu, realita kehidupan kita. Kemudian kan soal bagaimana paham kita dan cara pandang kita, kemudian bagaimana bisa hidup bersamanya itu kemudian. Dan menarik bahwa Indonesia jelas sudah punya Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Dan dalam menghidupi Bhinneka Tunggal Ika itu bersama tidak perlu harus sama, saya pikir. Tidak harus sama. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas pandangannya. Nah, jadi kesimpulan dari hasil pemaparan dan hasil diskusi kami dengan narsum dan para hadirin di pertemuan kali ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita semua harus menyadari akan fakta bahwa kita hidup di tengah keberagaman. Keberagaman ini tentunya jangan dijadikan dasar untuk saling menghakimi, menghancurkan, merendahkan satu golongan dengan yang lainnya. Kehadiran Pancasila harus dijadikan sebagai medium untuk menyatukan perbedaan yang ada. Bukan dalam arti melebur menjadi satu, tetapi bersatu hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Kemajemukan yang ada haruslah dijadikan sebagai kekuatan dan identitas bangsa, bukan ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun upaya untuk meminimalisir terjadi diskriminasi, rasisme, dan ujaran kebencian harus dimulai dari merubah mindset diri sendiri, lalu diikuti dengan pengamalan sila-sila Pancasila secara nyata di kehidupan sehari-hari. Bila kita semua melakukan hal tersebut, niscaya Indonesia akan menjadi tempat yang lebih baik lagi. Maju Indonesiaku. Kami juga akan memberikan link Google Form di kolom chat agar para hadirin dapat memberi penilaian tentang pertemuan kita siang ini. Tampaknya waktu telah menunjukkan pukul 3.49, yang artinya diskusi publik Meja Bundar Parahyangan telah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menyelenggarakan diskusi publik ini, Romo Ongko, dan Prof. Daliono selaku narasumber yang telah membantu jalannya diskusi publik, serta para hadirin yang turut meramaikan diskusi ini. Saya, Kenneth Adam, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Romo, kami percaya dan setia. Amin. Terima kasih Prof, terima kasih teman-teman semua panitia dan yang hadir sore hari ini. Ya, sama-sama Pak. Untuk para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan. Terima kasih moderator dan yang hadir. Sudah ya. Izin pamit ya. Sudah bisa. Baik, terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak Prof dan Romo. Terima kasih banyak Prof dan Romo. Terima kasih Prof dan Romo. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu.
Matiin Jos, lagi aja, sudah Jos. Nggak di open to all. Jason, itu form yang kamu buat bisa diakses sama semuanya nggak? Ini pakai link Unpar doang ya? Ya, stop.